Gedung Gereja Injili di Indonesia, Jemaat Braka Sedago Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, akhirnya ditabiskan dengan dilakukannya penandatanganan prasasti dan penyerahan kunci gedung gereja yang dibangun oleh pemerintah Kabupaten Mambramo Tengah. Pentabisan gedung gereja Braka Sedagok ini juga bertepatan dengan perayaan 65 tahun Injil masuk di Bokondini pada tanggal 1 Mei 1956. Selain pentabisan gedung gereja Gidi Jemaat Sedagok, juga diresmikan 6 gedung gereja lainnya, yaitu Gereja Tesalonika di Kobakma, Gereja Immanuel di Ilugua, Gereja Waga-Waga di Kabupaten Jayawijaya, Gereja di perbatasan Tolikara dan Lanijaya, serta Kabupaten Kerong. Acara pentabisan ini diawali dengan persembahan tari-tarian kolaborasi etnis Dayak, China, dan Papua. Pentabisan gedung gereja Jemaat Braka Sedagok ini ditandai dengan pengguntingan pita, membuka kain selubung papan nama gereja oleh Bupati Kabupaten Landak Caroline Margaret Natasha dan Bupati Kabupaten Mambramo Tengah Riki Hampagawak. Pada saat ini saya dan Bapak Bupati akan bersama-sama memotong pita yang menandai dibukanya selubung nama gereja kita yang akan kita resmikan atau akan kita tampilkan pada pagi hari ini. Semoga pembukaan dengan ditandai pengguntingan kita ini, gereja ini bisa membawa manfaat dalam kita memuliakan Tuhan dan dalam membangun iman di tempat ini. Maka dengan mengucapkan demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, pengguntingan kita akan kita mulai. Sama ya Bunda ya. 1, 2, 3. Kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti peresmian oleh Ketua Wilayah Jasumbas, Pendeta Albert Lantip, Wakil Presiden Gidi Pendeta Usman Kobak, Bupati Kabupaten Landak Caroline Margaret Natasha, serta Bupati Kabupaten Mambramo Tengah Riki Hampagawak. Sementara kunci gedung gereja diserahkan oleh Bupati Riki Hampagawak atas nama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Mambramo Tengah. Puji syukur pada hari ini, tanggal 1 Mei tahun 2021, tepatnya hari bersejarah bagi umat Gereja Injil Indonesia di Papua. Pada tanggal ini, misionaris dari 3 sending, APSM, UFM, dan FMU, atas pertolongan Tuhan, mereka tiba di sana tanggal 1 Mei 1956, memberitakan Injil kebenaran itu. Hingga hari ini, Injil itu berbuah di tempat ini, menjadi saksi bagi Tuhan. Untuk itu saya atas nama pemerintah, masyarakat Mambramo Tengah, disaksikan oleh Bupati Kabupaten Landak, Ibu Caroline bersama suami dan seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Landak, bahwa ini satu karya ini yang hari ini kita saksikan. Bagi kami di gereja ini tidak melihat, tidak menyangka kalau suatu saat ada gereja Gidi berdiri di tempat ini, tapi ini adalah kekuatan Injil yang luar biasa yang telah ditanam oleh para misionaris diterima oleh orang tua kami, dan hari ini diteruskan
di daerah peristiwa di Kalimantan Barat. Untuk itu saya atas nama pemerintah dan rakyat mempersembahkan bangunan ini untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Ibu Bupati dan seluruh jajaran, hari ini di tanggal yang sama, pemerintah Mataram telah menyumbangkan aset untuk gereja sebanyak 7 gereja diresmikan dalam waktu dan hari yang sama hari ini. Untuk itu kami bersyukur pada hari ini sebagai orang tua saya, Ketua Wilayah Jimoro mendampingi saya yang memerintahkan pemerintah untuk menjadi kewajiban pemerintah membangun gereja berdasarkan firman Tuhan dalam 1 Hagai pasal 1 ayat 1 sampai 5 untuk menjadi dasar pedoman bagi kami pemerintah dan saya sebagai bupati dan wakil bupati untuk melakukan pekerjaan Tuhan tidak hanya di Mataram Tengah, di Papua dan juga di seluruh Indonesia. Ini hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Untuk itu saya menyerahkan bukti ini kepada orang tua saya Bapak Pendeta Gajiwa SPH sebagai Ketua Wilayah Bogor. Selanjutnya akan menyerahkan kepada Gembala Sidang Jemaat di Praha Sejambo. Seterusnya akan menyerahkan kepada Wakil Presiden Gidi untuk membuka gereja ini dan kami akan laksanakan ibadah di dalam gereja yang sudah dibangun oleh Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kepada Ketua Wilayah Bogor Pendeta Gatjikwa, kemudian diserahkan kepada Gembala Jemaat Braka Sedagok Evangelis Guanius Murib, dilanjutkan kepada Korwil Sulkam Pendeta Thomas Wenda, yang dilanjutkan kepada Ketua Jesumbas Pendeta Albert Lantip, yang kemudian menyerahkan kunci tersebut kepada Wakil Presiden Gidi, Pendeta Usman Kobak, yang sekaligus membuka pintu gereja untuk beribadah. Kita bersyukur sama-sama bahwa Allah tidak pernah bekerja terlambat. Dia bekerja selalu tepat pada waktunya. Hari ini kita sama-sama bersyukur bahwa Bupati Mamberamo Tengah bersama dengan wilayah Bogor, Gereja Injili di Indonesia telah membagi wilayah. Jadi Kalimantan, Sulawesi, NTT, Ambon adalah dikoordinir oleh wilayah Bogor. Oleh karena itu, sesuai dengan hasil keputusan Gereja Injili Indonesia, saya sampaikan terima kasih atas telah melakukan satu pekerjaan terbesar. Karena itu atas nama Gereja Injili Indonesia, saya menyampaikan terima kasih atas karya besar dan persembahan yang telah dilakukan ini. Karena hari ini kami akan meresmikan satu gedung ibadah di mana firman Tuhan katakan bahwa kalau satu tempat ibadah itu didirikan, maka di situ nama Tuhan akan ada di situ. Perhatian Tuhan akan ada di situ. Hati Tuhan akan ada di situ. Bahkan roh Tuhan akan ada di situ. Oleh karena itu, dengan izin dari semua hamba-hamba Tuhan, atas izin juga Bupati Landak hari ini bersama-sama dengan kami akan membuka gereja ini, gedung gereja ini untuk dimanfaatkan menjadi berkat di daerah Landak ini. Untuk itu, izinkan saya atas nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, saya membuka gereja ini untuk terbuka untuk semua orang yang letih lesu dan berbangga datang di tempat ini untuk diberkati oleh Tuhan. Banyak orang tinggalkan dunia ini tanpa pengharapan. Ada orang yang sudah terima Yesus dan mereka
meninggal dalam musibah ini, tetapi ada banyak orang yang mati tanpa Tuhan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami memuji Tuhan atas puji Tuhan hari ini kami bisa mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih untuk Bupati Landak yang hari ini bersama dengan kami. Dan kalau orang Israel mereka lakukan pentabisan, mereka berpesta selama 8 hari. Tapi hari ini kami hanya berapa jam saja. Tapi sukacita kita terbesar karena Allah buat segala sesuatu yang tidak kita pikirkan bersama. Allah membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Puji Tuhan. Mari, haleluya. Saya memohon kita yang di dalam maupun yang di luar kita memberikan pujian kepada Tuhan. Haleluya. Bupati Kabupaten Landak Caroline Margaret Natasha mengucapkan terima kasih kepada Bupati Mambramo Tengah Riki Hampagawak dan Gereja Gidi yang telah memberikan perhatian kepada umat di Sedagok dan akan menerima siapa saja yang datang dengan niatan baik. Puji Tuhan, hari ini kita menghadiri pentabisan Gereja Gidi di Sedagok di Kecamatan Meranti. Kami ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Bupati, seluruh jajaran Gereja Gidi yang telah memberikan perhatian kepada umat di Sedagok, Kecamatan Meranti. Mudah-mudahan gereja ini sebagai rumah Tuhan dijaga, dipelihara, dan semakin menumbuhkan iman masyarakat yang ada di sini agar mereka bisa membuat daerah ini semakin maju di masa yang akan datang. Kami di Kalimantan Barat, terutama di Kabupaten Landak, pada prinsipnya adalah masyarakat yang sangat terbuka ya. Jadi siapapun yang datang dengan niatan baik, tentu kami terima dengan tangan terbuka. Oleh karena itu tadi kami sampaikan kepada pimpinan gereja bahwa melalui gereja Gidi juga kami titipkan masyarakat kami agar bisa dibina sehingga mereka bisa berkembang sebagai manusia, baik itu imannya, kehidupan pribadinya, kehidupan ekonominya. Karena kami percaya semua itu merupakan aspek-aspek yang harus dipenuhi untuk bisa menjadi daerah yang maju. Jadi pada prinsipnya sejauh mengikuti ketentuan yang berlaku di Republik Indonesia dan memiliki niatan baik dalam nama Yesus, semua kita terima. Bupati Kabupaten Mambramo Tengah Riki Hampagawak mengucap syukur kepada Tuhan karena sesuatu yang tidak pernah diimpikan dan bayangkan telah terjadi dengan ditabiskannya Gereja Gidi di bumi Katulistiwa. Sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, pastinya saya secara pribadi dan juga Bupati mengucap syukur kepada Tuhan karena sesuatu yang tidak pernah kami mimpikan dan bayangkan hari ini terjadi dengan ditabiskannya Gereja Gidi di Pulau Katulistiwa ya, di Kalimantan Barat, di mana di Kabupaten Landak, Distrik Meranti dan Dusun Sedagok. Puji Tuhan, gereja ini kami bangun tahun 2019 dengan dukungan penuh dari rakyat Mambramo Tengah, lebih khusus dari para pegawai ya. Mereka sumbangkan insentif mereka, para kepala kampung juga sumbangkan dana kampung, dan yang terakhir kami juga dibantu oleh Bapak Gubernur 1 miliar, terus didukung juga oleh Bapak Wakil Ketua DPR Provinsi Papua Bapak Yunus 150 juta dalam rangka peresmian. Saya kira ini bagian daripada kepedulian kami sebagai anak-anak Papua dan lebih khusus di gereja ini yang melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang ada di seluruh Indonesia. Pekerjaan Tuhan yang baru kami selesaikan dan resmikan ini bagian daripada tugas yang dikasih oleh gereja. Gereja memberikan tugas kepada kami, lebih khusus kami di Mambramo Tengah, pemerintah dan wilayah Bogor Gidi yang di sana, itu mengurus ada kurang lebih 4 pulau. Jadi Pulau Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan NTT. Puji Tuhan ini sudah selesai dibangun. Di Toraja dalam proses pembangunan, Kupang sudah hampir selesai. Dan ini persembahan kami pemerintah kepada gereja. Menjadi kewajiban pemerintah, apalagi kami anak-anak dari gereja ini yang berasal dari gereja Gidi, itu menjadi suatu keharusan dan juga kewajiban kami untuk melihat pekerjaan Tuhan, karena ya kami menyadari bahwa gereja ini memang lahir dan tumbuh dari kampung. Nah, sering orang sebut bahwa ini gereja pribumi, sehingga
harus didukung penuh oleh kader-kadernya yang hari ini duduk di Bupati, DPR, dan juga lembaga-lembaga dan juga pengusaha. Dan kami juga menyampaikan terima kasih kepada Ibu Bupati Landak yang luar biasa ya. Ini perempuan Dayak yang sangat luar biasa. Menerima kami, kehadiran kami di Kabupaten Landak, diterima, disambut di rumah kediamannya, melayani kami jamuan makan siang. Dan hari ini Ibu dengan suami dan seluruh pimpinan OPD, ada beberapa pimpinan OPD hadir. Dan ini menunjukkan bahwa hubungan kami sebagai sesama orang Kristen itu terbukti hari ini. Teman-teman dari suku Dayak lebih khusus tidak melihat kami orang Papua dari sisi yang lain, tapi mereka lihat sebagai sesama orang Kristen, sehingga kehadiran mereka ini juga akan menjadi suatu catatan bagi kami bahwa untuk membuktikan bahwa kita orang Indonesia itu harus dibangun hubungan kerjasama seperti ini. Itu baru kita sesama orang Indonesia. Kadang kurang menjalin hubungan persahabatan antara kita, sehingga ini juga menjaga jarak bagi antara kami orang Papua dengan teman-teman dari luar. Dan juga berikan apresiasi kepada lembaga adat Dayak yang ada, seluruh dominasi gereja yang ada yang sudah menerima Gidi apa adanya di tempat. Sementara Wakil Presiden Gidi Pendeta Usman Kobak mengatakan sesuai tema besar Gereja Gidi bahwa penginjilan belum selesai, maka telah dilakukan pembagian tugas di seluruh Indonesia untuk perluasan penginjilan. Sudah mengambil komitmen oleh orang tua kita, pendahulu kita, bahwa kami bertanggung jawab dengan amanat agung. Artinya kami respon firman Tuhan dari Matius 28 ayat 18, 19, dan 20 dan Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 itu adalah menjadi moto Gereja Injili di Indonesia. Nah, karena itu Gereja Injili di Indonesia punya tema besar, yaitu penginjilan belum selesai. Nah, karena penginjilan belum selesai, maka Gereja Injili Indonesia sudah membagi tugas-tugas, yaitu pembagian tugas seluruh Indonesia. Ya, kita akan mengambil bagian untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang di seluruh Indonesia, bahkan juga di dunia yang lain. Oleh karena itu, kita bersyukur hari ini salah satu bagian melaksanakan komitmen kami itu, bahwa kami bawa Injil ini untuk menyelamatkan orang lain, mencari yang terhilang. Dan oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya sebagai Wakil Presiden Gereja Injil Indonesia, hari ini saya langsung hadir di sini dan menyaksikan meresmikan gereja ini, gereja di Praha ini di Sedagok. Saya dalam kesempatan ini sampaikan terima kasih kepada wilayah Bogor, terutama Bupati Mambramo Tengah, anak Gidi, anak Injil yang terus berkarya mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Dan hari ini salah satu wujud kepedulian dan wujud dari melaksanakan amanat agung itu telah membangun satu gereja yang besar yang sama sekali kita tidak pernah pikirkan. Seperti firman Tuhan katakan bahwa apa yang tidak terpikirkan itu yang terjadi. Jadi kami bersyukur hari ini dan berterima kasih kepada wilayah Bogor dan pemerintah antusias telah membangun gereja ini, bangun di sini, kemudian bangun juga bertanggung jawab di Sulawesi dan juga NTT, kemudian Maluku. Kami sebagai pimpinan gereja sampaikan terima kasih. Ada wilayah lain, wilayah seperti wilayah Yamo mendapat tugas untuk Jakarta, kemudian Bandung, ya mereka mendapat bagian itu. Kemudian wilayah Yaokimo mereka mendapat tugas untuk melihat pelayanan di Lampung. Kemudian wilayah yang lain ya kita sudah bagi secara profesional sesuai dengan keadaan yang ada. Acara pentabisan gedung gereja Gidi Jemaat Braka Sedagok ini ditutup dengan prosesi bakar batu yang merupakan tradisi orang Papua yang diterima baik oleh masyarakat suku Dayak yang juga turut menikmati tradisi tersebut. Dari Kalimantan Barat, Moses Lisapali melaporkan untuk Noken Live.